Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Cassandra dari kelas 1B dengan NPM 2213053164. Di sini saya akan memberikan pengertian tentang ibadah haji, syarat haji, dan keutamaannya. Yang pertama yaitu rukun haji. Rukun haji itu pengertiannya adalah haji adalah rukun Islam yang terakhir. Sebagai muslim yang taat tentunya ingin mengerjakan semua 5 rukun Islam: syahadat, sholat, zakat, puasa, dan pergi haji. Namun tidak semua orang diwajibkan untuk melakukan ibadah haji. Orang yang diwajibkan untuk ibadah haji adalah orang yang mampu secara materi dan juga secara fisik. Dalam mengerjakan haji tentunya seorang harus paham akan syarat, rukun haji, dan tata caranya. Jika seseorang tersebut tidak memenuhi syarat dan rukunnya, maka ibadah haji yang dilakukannya tidak sah. Yaitu yang pertama, haji merupakan berasal dari bahasa Arab, yaitu hajj, yang dalam bahasa Indonesia mengunjungi atau menuju. Namun banyak juga yang mengartikan kata haji sebagai ziarah Islam tahunan. Ziarah tersebut dilakukan di kota Mekah, Arab, kota paling suci bagi umat Islam. Kata haji ini mirip dengan bahasa Ibrani yang memiliki bunyi sama dan memiliki arti hari libur. Dari akar semiotika memiliki arti mengelilingi atau berkeliling. Dalam tradisi orang Yahudi, pengantin wanitanya akan mengelilingi pengantin pria selama upacara pernikahan. Demikian dalam Islam, orang yang melakukan ibadah haji akan mengelilingi Ka'bah. Pola haji saat ini ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW, namun berdasarkan Al-Quran, unsur haji sudah mulai dikenal pada zaman Nabi Ibrahim. Menurut tradisi Islam, Ibrahim diperintahkan oleh Allah SWT untuk meninggalkan istrinya yaitu Siti Hajar dan putranya Ismail di gurun. Pada saat itu Siti Hajar kebingungan untuk mencari air, sehingga dia berlari-lari kecil di antara 2 bukit Safa dan Marwah, namun tidak juga menemukannya. Lalu Ismail kecil menggaruk-garuk tanah dan air muncul di bawah kakinya. Nabi Ibrahim pun diperintahkan untuk membangun Ka'bah. Ia melakukan dengan bantuan Ismail. Kisah ini tertera dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 124 sampai 127. Lanjut, yaitu tentang hukum dari haji. Hukum dari haji itu dituliskan dalam Al-Quran dan juga hadis. Berikut adalah surat yang menerangkan kewajiban haji, yaitu surat Ali Imran ayat 97 dengan arti di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, yaitu Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dari seluruh alam. Selanjutnya yaitu syarat wajib haji. Syarat wajib haji adalah syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk menunaikan ibadah haji. Jika seseorang tersebut tidak memenuhi syarat haji, maka ia tidak diwajibkan untuk melakukan ibadah haji. Berikut adalah syarat-syarat haji. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, sehat secara jasmani dan rohani. Sehat dan kuat untuk menjalankan ibadah haji, memahami ritual haji dan kesiapan mental karena ibadah haji merupakan ibadah yang dilakukan selama berhari-hari. Selanjutnya yaitu ada balik, mencapai usia dewasa, merdeka. Arti merdeka yaitu bukan seorang budak, dan mampu. Mampu di sini dalam artian baik secara fisik, mental, dan juga materi. Ibadah haji akan membutuhkan biaya perjalanan yang tidak murah. Jika seseorang harus menjual satu-satunya sumber kehidupan yang ia miliki, maka hal itu tidak dibolehkan, karena akan mendatangkan banyak mudarat bagi seorang tersebut dan keluarganya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang rukun-rukun haji. Rukun-rukun haji yaitu ada ihram. Ihram adalah nama yang diberikan untuk keadaan khusus atau keadaan suci yang menandai dimulainya ritual haji untuk setiap jamaah. Ihram dimulai dengan membaca niat dan mengenakan pakaian serba putih untuk melambangkan kesucian, kebersihan,
Untuk laki-laki diharuskan mengenakan 2 kain putih, yang satunya dililitkan di pinggang sampai ke bawah lutut dan yang satunya disampirkan di bahu kiri. Untuk perempuan bisa menggunakan pakaian biasa yang menutupi aurat, namun wajah dan tangan tidak boleh tertutup. Ketika ihram ada beberapa larangan seperti tidak boleh memotong kuku, memakai parfum, mencukur rambut di bagian tubuh manapun, melakukan hubungan seksual, membunuh hewan, menikah, memakai penutup kepala bagi jamaah laki-laki dan menutup wajah dan tangan bagi jamaah perempuan. Tujuan dari rukun ihram ini adalah untuk menunjukkan kesetaraan semua jamaah haji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada perbedaan antara orang kaya atau orang miskin dan lain sebagainya. Mengenakan kain ihram yang tidak dijahit merupakan simbol untuk menjauhkan manusia dari kesombongan materi. Lewat pakaian individualitas, seseorang bisa terlihat dan perbedaan serta akan terciptanya penghalang yang memisahkan manusia. Yang kedua yaitu ada wukuf. Wukuf adalah ritual untuk berdiam diri. Tidak hanya berdiam dan tidak memikirkan apapun, namun ketika masa wukuf hendaknya selalu berzikir dan berdoa di padang Arafah dari matahari terbenam sampai matahari terbit. Wukuf akan dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Yang ketiga yaitu ada tawaf. Tawaf adalah ritual yang dilakukan dengan berjalan mengelilingi Ka'bah berlawanan arah jarum jam. Ketika sudah tiba di Masjid Haram, jamaah harus melakukan tawaf kedatangan. Selama tawaf, jamaah bisa mencium atau menyentuh Hajar Aswad. Mereka berkeliling seraya mengucapkan doa. Jika jamaah tidak bisa mencium atau menyentuh Hajar Aswad karena keramaian, jamaah cukup menunjuk batu dengan tangan mereka. Yang keempat ada sya'i. Setelah melakukan tawaf, kewajiban selanjutnya adalah melakukan sya'i atau berlari-lari atau juga berjalan di antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Yang kelima ada tahallul. Tahallul adalah dilaksanakan setelah melakukan sya'i. Para jamaah laki-laki akan mencukur atau merapikan rambut mereka. Sedangkan untuk jamaah perempuan hanya perlu memotong rambutnya sedikit. Ritual ini disebut dengan tahallul karena ketika selesai melakukan tahallul, semua larangan dalam haji boleh dilakukan kecuali hubungan suami istri. Tahallul dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah ketika jamaah sudah melaksanakan lempar jumroh. Lempar jumroh adalah ritual melemparkan batu kerikil pada jumroh. Lempar jumroh mengingatkan jamaah haji bahwa iblis akan selalu berusaha menghalangi orang-orang beriman yang melakukan kebaikan. Yang keenam yaitu ada tertib. Tertib di sini adalah jamaah haji wajib melaksanakan seluruh rangkaian ibadah secara berurutan, mulai dari ihram sampai pada tahallul atau cukur. Ibadah haji serta umroh saat ini semakin banyak dijalankan oleh umat Islam. Oleh sebab itu, sangat penting untuk mengetahui syarat dan rukun haji, termasuk perbedaan 4 mazhab dan detail-detailnya. Melalui buku ensiklopedia kita bisa belajar itu semua. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis haji. Jenis-jenis haji ini ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu haji al-ifrad. Yang kedua ada haji al-qiran. Yang ketiga ada haji al-tamattu. Yang ketiga ada haji al-mattu tadi. Yang pertama itu haji al-ifrad adalah ibadah haji tanpa memerlukan hewan kurban. Seorang jamaah hanya melakukan bentuk haji ini. Yang kedua, haji al-qiran. Haji al-qiran adalah ibadah haji di mana seseorang melakukan ibadah haji dan umrah bersama-sama saat dalam keadaan ihram. Yang ketiga, yang terakhir yaitu ada haji al-tamattu. Haji al-tamattu adalah ibadah haji yang paling umum. Haji ini adalah jenis haji yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad untuk dilakukan oleh para sahabatnya. Selanjutnya yaitu ada keutamaan haji. Ibadah haji adalah salah satu ibadah yang mulia. Haji adalah rukun Islam yang kelima dan diwajibkan untuk ditunaikan bagi orang yang mampu. Keutamaan haji disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, yang artinya
ketika Nabi Muhammad SAW ditanya, yaitu amalan apa yang paling afdal, beliau menjawab, beriman pada Allah dan Rasulnya. Ada yang bertanya lagi, kemudian apa lagi? Dan beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Lalu ada seorang lagi bertanya, lalu apakah ada lagi ibadah yang afdal, yaitu menunaikan ibadah haji. Haji dapat menghapus dosa-dosa selain mendapatkan jaminan surga. Haji bisa menghapuskan dosa-dosa bagi hamba yang menjalankannya. Hal ini berdasarkan hadis dan diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah. Selanjutnya yaitu ada beberapa rukun haji. Rukun haji itu adalah syarat wajib yang harus dilakukan saat menunaikan ibadah haji. Rukun haji ada 6, yaitu niat ihram, wukuf, tawaf, sya'i, tahallul, dan tertib. Rukun haji harus dilaksanakan apabila ada salah satu yang tidak dilaksanakannya, maka ibadah haji tidak sah. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan sebagai manusia biasa, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.